Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bahagia, marilah pagi hari ini ketemu kembali. Bagaimana anak-anak keadaannya? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, anak-anakku yang manis kelas 2, pada hari ini kita akan belajar kasih sayang. Marilah sebelum kita mulai pelajaran kasih sayang, marilah kita berdoa bersama dulu. Diawali dengan doa. Yuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar kasih sayang. Anak-anakku kelas 2 yang manis-manis, semuanya dalam keadaan gembira? Ya, terima kasih. Masih semangat semuanya? Iya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Karena Allah Maha Pengasih. Di dalam surat Al-Fatihah di situ ada yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam kata mutiara, ma la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak disayang. Makanya kita harus saling menyayangi. Apakah pengertian kasih sayang? Pengertian kasih sayang atau penyayang? Kasih sayang artinya suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Allah, baik makhluk yang hidup maupun makhluk tak hidup. Itu harus semuanya dikasih sayangi. Jangan kasih sayang pandang bulu atau pilih tebang. Semuanya adalah hamba Allah, semuanya makhluk Allah. Patutlah kita harus disayangi. Untuk itu, anak-anak, contohlah Rasulullah SAW dalam kehidupannya untuk mengasihi sesama manusia. Dalam suatu cerita, saat Kanjeng Nabi pas hari raya Idul Fitri, di situ ada anak yang menangis. Di situ anak itu sudah tidak punya ayah dan ibu. Melihat teman-temannya sama gembira, anak ini nangis sendiri di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan bertanya, "Mengapa anak kamu menangis?" Dia menceritakan bahwa dia sudah tidak punya ayah dan ibu, sudah tiada teman, sehingga melihat teman-temannya saling gembira sama gembira, dia suka sekali. Terus dia sangat sedih bahwa dia tidak bisa seperti teman-temannya. Kemudian Rasulullah menghampirinya, anak itu kemudian digendong, diajak pulang, terus sampai di rumah, dia ditanya, maukah kau seperti anak saya? Anak tersebut bilang, mau. Kemudian apa? Anak itu setelah itu dimandiin, dipakai dengan kasih pakaian yang pantas, yang bagus. Nah, kemudian anak ini berani keluar dan bisa berani bermain dengan teman-temannya. Bahkan dia cerita, wah, saya punya ayah Nabi, saya punya ayah Rasulullah.
Sehingga dia berani bercerita dengan teman-temannya. Karena apa? Karena merasa dia itu diambil anak seorang Rasulullah. Sehingga dia mau bercerita bahwa dia itu sebagai anak Nabi. Bangga hati dia, besar hati. Nah, sepertilah kasih sayang Rasulullah dengan sesama manusia. Kemudian anak-anakku yang bahagia, di sini Bapak contohkan beberapa contoh kasih sayang, yaitu kasih sayang kepada orang yang lebih tua. Kasih sayang kepada orang lebih tua gimana maksudnya? Kita melihat orang yang lebih tua harus bisa menghormati. Artinya menghormati tidak pakai tangan hormat. Tidak. Namanya hormat itu bertingkah laku yang sopan, berbicara yang sopan, dengan orang tua dengan berbahasa. Itu namanya sudah menghormati. Dan orang tua jangan bahasa Jawa ini jangkar. Jangkar itu apa artinya? Ya tidak menghormati. Berbicara dengan bahasa yang bahasa Jawa ini ngoko. Nah, itu namanya tidak menghormati orang yang lebih tua. Apalagi tidak kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ya mestinya harus sopan. Contoh misalnya, Bapak mau kemana? Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ya, Bapak berarti tidak pundi. Nah, itu dengan bahasa yang seperti itu adalah bahasa yang menghormati. Jadi kita menghormati orang yang lebih tua. Itu contoh untuk kasih sayang. Kemudian yang kedua, kita sayang dengan kepada sesama manusia. Kita sesama manusia harus bisa menghormati. Seperti Bapak contohkan tadi, ceritakan tadi, sepertinya Rasulullah mengasihi anak yang tadi menangis di pinggir jalan tadi ketika pas hari raya Idul Fitri. Nah, itu namanya kasih sayang sesama manusia. Misalnya lagi ada pengemis, kasih, minta-minta, kasih, jangan dibentak-bentak, jangan dimaki-maki. Kamu itu apa? Gagahnya seperti itu, minta-minta. Nah, itu namanya tidak menghormati, tidak kasih sayang. Ya namanya pengemis itu ditakdirkan oleh Allah, orang yang tidak mampu, ya kita dikasih oleh Allah lebih mampu, ya kasih aja, kasihani. Ya kan? Nah, makanya kita harus saling mengasihi sesama manusia. Dengan orang yang yang buta misalnya, orang yang buta di jalan misalnya kok nyasar, jangan malah disasarkan. Kadang-kadang banyak toh anak-anak, misalnya orang yang buta tidak tahu, Pak, ngiri Pak. Loh, padahal di kiri itu ada tiang atau ada tembok misalnya, malah kamu bilang, Pak, ngiri Pak. Nah, ini namanya menjerumuskan. Kasihan kan? Nah, itu namanya tidak kasihan sama manusia. Walaupun buta itu, dia tetap hamba Allah, makhluk Allah, sesama manusia. Makanya harus saling disayangi. Itu dengan yang sama manusia. Kemudian yang ketiga, kita kasih dengan hewan. Anak-anak, kenapa dengan hewan pun dikasih sayang? Iyalah alasannya bahwa hewan ini juga makhluk Allah. Maka harus disayang juga. Seperti tadi di dalam televisi ada atau enggak? Lihat ya tadi. Seorang perempuan yang menjegal kucing, kemudian kucingnya itu dibunuh, dipotong untuk pengobatan katanya.
Itu masuk penjara loh itu. Karena apa? Menyiksa itu namanya. Karena apa? Dijegal dulu dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Walaupun dengan itu binatang, tetap kita sayang padanya. Karena apa? Itu sama-sama makhluk Allah. Sehingga dalam ajaran Islam, anak-anak perlu diketahui, untuk kasih yang pada binatang, misalnya yang binatang yang hidup, kita kasih makan, kita rawat, dibuatkan tempat, misalnya ayam ya dibuatkan kandang, kambing ya dibuatkan kandang, dan sebagainya. Kandangnya yang paling tidak yang mencukupi, jangan kambing 10, kandangnya ukuran 2 meter misalnya, kalau 1 meter, wah kasihan. Itu namanya tidak kasihan sama binatang. Tentunya berdesak-desakan. Kalau kita kasihan, tentunya dibuatkan kandang yang cukup. Misalnya kambing 10, ya dibuatkan ukuran yang cukup, misalnya 6 kali 10 meter misalnya. Agar longgar. Kalau binatang ini longgar, tentunya bertempat di situ lebih nyaman. Nah, ini binatang. Kemudian yang ini yang hidup. Kemudian yang binatang yang misalnya akan kita gunakan, mau dipotong. Nah, oleh Rasulullah ada tuntunan bagi umat Islam, jikalau mau memotong seekor binatang atau seekor kambing misalnya, itu dengan ketentuan menurut ajaran Islam, satu, dengan senjata yang tajam. Ingat anak-anak, ada 2 benda yang tidak boleh untuk memotong. Apa itu? 1, tulang dan kuku. Itu tidak boleh untuk membunuh. Selain itu boleh, misalnya pisau, lading, guding, dan sebagainya. Dengan ketentuan senjata ini harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya binatang ini tidak merasakan kesakitan. Kalau lebih tajam, set, ya gitu aja kan sudah putus. Seperti itu. Makanya ajaran Islam ini kalau diikuti bagus. Tidak hanya sama manusia saja, dengan binatang pun kita harus berkasih sayang dengannya. Seperti itu. Kemudian anak, untuk yang keempat, kasih sayang kepada siapa? Yang keempat, kasih sayang pada tumbuhan dan lingkungan. Nah, anak, coba. Pada tumbuhan dan lingkungan harus kita sayangi. Misalnya tumbuhan yang ada di depan kita lah. Di depan kelas kita ini ada banyak tumbuhan enggak? Banyak loh. Nah, ini harus kita sayangi, kita rawat, kita pelihara. Jangan malah dipotongi. Coba anak, tengok sebentar ke halaman ini. Banyak enggak pohon-pohon itu yang ranting-rantingnya itu, cabang-cabangnya itu disempalit, banyak enggak itu? Nah, itu berarti enggak kasihan pada tanaman. Itu kalau bisa dengar nangis loh itu. Nangis. Kenapa dia mau hidup kok disiksa? Kemudian di di patah-patah dengan bendu misalnya. Itu juga nangis juga itu. Jangan sampai. Itu juga makhluk Allah. Walaupun dia diam, tapi kan diamnya itu karena dia tidak dengar. Kalau dengar ya itu akan menangis juga. Nah, itu dengan tanaman ya. Jadi tanaman juga banyak manfaatnya sebagai penyaring udara. Kalau tidak ada tanaman, udara semakin rasanya panas dan sebagainya. Nah,
dengan adanya tanaman, tumbuhan di depan rumah kita, rasanya sejuk, enak, udara bersih, karena disaring oleh tumbuh-tumbuhan itu. Nah, dengan lingkungan harus kita kasih sayang. Contohnya, membuang sampah tidak di sembarang tempat, tidak akan terjadi banjir, tidak akan menjadi luapan-luapan air. Karena apa? Airnya mengalir dengan lancar. Contohnya misalnya dengan selokan di depan kita ini harus bersihkan, jangan sampai berserakan atau membuang sampah di depan selokan di situ. Karena apa? Akan membuat nanti jadi banjir. Nah, ini berarti kan tidak cinta pada lingkungan, tidak akan kasih sayang pada lingkungan. Nah, itulah cara kasih sayang pada makhluk Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kasih sayang ini kita saling. Tadi saya katakan yang pertama tadi ada sikap saling menghormati. Ya. Kita harus saling dihormati. Walaupun benda itu tidak benda hidup, masuk benda mati harus kita hormati seperti air, tanah dan sebagainya. Ya kita hormati, kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Itu semua merupakan kasih sayang. Jadi jangan sampai penggunaan air itu seenaknya, menggunakan tanah seenaknya, walaupun benda itu mati, tetap kita hormatkan, itu sesama makhluk Allah. Nah, dengan pembelajaran kasih sayang ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga bisa kita terapkan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan sebagainya, agar kita jadi anak yang berbudi baik. Ya. Nah, semoga dalam pembelajaran ini ada manfaatnya. Sekian dulu perjumpaan untuk kasih sayang. Kita teruskan kembali di lain kesempatan dengan judul yang baru di lain pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat untuk belajar. Jangan sampai kendor semangatnya. Tetap semangat. Oke. Ya, terima kasih. Anak-anakku yang bahagia, pelajaran kiranya sampai ini dulu. Marilah kita tetap semangat. Oke ya. Dari rumah tetap belajar untuk menghadapi pelajaran berikutnya besok yang akan datang. Ya. Semangat tetap untuk belajar. Marilah perjumpaan pada pagi hari ini kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum